warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bahasa dan pesan dari komunikasi bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nenda Permatasari dengan NPM 101211125 dari kelas C6 Manajemen. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Yang pertama, ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan atau langsung seperti percakapan atau presentasi, bertujuan untuk melakukan negosiasi atau rapat. Contohnya, berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi terhadap produk yang akan ditawarkan. Yang kedua ada bahasa tulisan, di mana bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis ataupun email. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal yaitu bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, akan tetapi melalui gestur tubuh ataupun ekspresi wajah, yang dimana bahasa nonverbal ini sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Yang keempat, ada pesan langsung, di mana pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan ataupun presentasi. Contohnya adalah pemanggilan karyawan untuk memberikan instruksi secara langsung. Adapun yang terakhir yaitu pesan tidak langsung, di mana pesan ini disampaikan melalui media seperti surat ataupun email. Contohnya, mengirimkan surat penawaran kerjasama kepada calon pelanggan untuk menawarkan suatu produk ataupun pelayanan. Untuk penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai cara membuat pesan yang efektif, di mana ada beberapa langkah. Untuk itu diantaranya yang pertama, mengklarifikasikan tujuan sebelum membuat pesan. Hal ini yaitu untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pemilihan bahasa yang sesuai, di mana bahasa yang tepat dan menyesuaikan dengan situasi. Dalam menggunakannya, bahasa yang profesional serta sopan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, menyampaikan informasi dengan jelas, padat, dan tepat. Yang kelima, memberikan konteks yang cukup, di mana bertujuan untuk menyampaikan latar belakang ataupun alasan di balik pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan tindakan atau menjelaskan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Oke teman-teman, di sini saya memberikan salah satu contoh kasus mengenai pesan komunikasi, di mana dari contoh kasus tersebut kita bisa analisis yaitu mengenai klarifikasi tujuannya, di mana di sana Siti mengajukan untuk cuti, di mana dalam pemilihan bahasanya, bahasa yang digunakan sopan dan profesional, mudah dipahami, serta tidak memberikan konteks yang tidak perlu atau lebih banyak. Di sana juga dipaparkan alasan dibalik dia mengajukan cuti, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tanggal cuti yang dimintanya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tips untuk komunikasi yang efektif, di mana ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Namun dapat disimpulkan dari beberapa poin tersebut, di mana tujuannya untuk mengharapkan komunikasi bisnis ini berjalan dengan lancar serta efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis media komunikasi bisnis, di mana ada 4 bagian. Yang pertama yaitu surat bisnis, di mana bentuknya berupa komunikasi tertulis yang dianggap formal. Contoh jenisnya yaitu berupa surat penawaran, surat pesanan, ataupun surat pengiriman dan permintaan. Yang kedua ada email, di mana jenis komunikasi elektronik yang digunakan secara cepat dan efisien dalam menangani pelayanan pelanggan. Yang ketiga, telepon, yaitu komunikasi verbal yang digunakan dalam bisnis untuk menghubungi pelanggan, mitra bisnis, ataupun kolega.
Yang keempat, ada video conference, di mana bentuk video atau komunikasi visual yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara virtual melalui video ataupun audio. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media komunikasi, yang pertama keuntungan surat bisnis, yaitu bersifat formal dan memberikan bukti tertulis. Memiliki kekurangan yaitu dalam penyampaiannya lambat serta membutuhkan biaya. Yang kedua ada email, di mana keuntungannya yaitu cepat dan efisien, sedangkan kekurangannya rentan terhadap virus. Yang ketiga ada telepon, bersifat cepat dan personal, namun memiliki kekurangan yaitu tidak memberikan bukti tertulis dan mengalami gangguan koneksi. Sedangkan yang keempat mengenai video conference, keuntungannya adalah memberikan kesan personal dan dapat diakses di mana saja. Sedangkan kekurangannya rentan terhadap masalah teknis atau memerlukan peralatan khusus. Tidak lupa juga kita juga harus memperhatikan etika media komunikasi bisnis. Yang pertama harus terbuka terhadap informasi, bersifat jujur atau tidak memihak kepada salah satu perusahaan. Yang kedua ada sopan santun dalam menggunakan bahasa. Yang ketiga bisa menjaga kerahasiaan informasi data dari perjanjian bisnis tersebut. Yang keempat responsif atau cepat tanggap mengenai permasalahan yang ada. Yang terakhir menjamin keamanan data pribadi ataupun bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Adapun cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis, di mana di sini sangat penting dalam pemilihan media yang tepat, menjaga etika serta menggunakan media dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Beberapa tips di atas merupakan cara efektif dalam penggunaan media komunikasi bisnis.